Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Yang pasti semuanya dalam keadaan kuat, ceria, dan bersemangat. Karena kita punya Tuhan Yesus ya, luar biasa. Nah, pada pagi hari ini, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mulai ibadah sekolah minggunya ya. Adik-adik yang ada di rumah, ambil posisi yang baik, kita mau menyembah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya, kita mau menyembah. Menyenangkan hatimu Tuhan, kami percaya Engkau hadir di antara kami Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati Tuhan adik-adik anak sekolah minggu GPI Solo Terasi Jatiwangi yang menyaksikan video ini, yang saat ini datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi juga setiap guru sekolah minggu yang ambil bagian. Kami percaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kami
tetap semangat ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Gerakan Badanku. Kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran.
firman-Mu Bapa. Urapilah Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus banyak menceritakan tentang perumpamaan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan Yesus berkata, ada seorang penabur, dia keluar untuk menabur, dan benih yang dibawanya dia taburkan. Lalu benih itu jatuh di 4 tempat yang berbeda. Yang pertama, dia jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, jatuh di tanah yang bersemak gurih. Dan yang keempat, jatuh di tanah yang subur. Lalu Tuhan Yesus menerangkan adik-adik, orang yang pergi menabur tadi itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Lalu benih yang dibawanya, yang ditaburnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Respon orang yang mendengar firman Tuhan itu Tuhan Yesus gambarkan dalam 4 perumpamaan. Yang pertama, ketika benih itu ditaburkan lalu jatuh di jalan, datanglah burung dan memakannya. Itu sama saja adik-adik dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi dia nggak ngerti. Nah, karena dia nggak ngerti, dia tidak melakukannya, karena firman itu sudah dicuri oleh iblis. Nah, yang kedua, ketika benih itu ditaburkan, jatuh di tanah yang berbatu. Adik-adik, kira-kira tumbuh atau tidak ya? Tumbuh adik-adik, tapi hanya sebentar, karena akarnya tipis. Banyak sekali batu di situ kan, tipis. Setelah matahari terbit dan setelah matahari itu di atas panas adik-adik, segeralah benih itu layu. Nah, itu sama saja adik-adik dengan orang yang ketika dia mendengarkan firman Tuhan, pertamanya, oh iya, aku mau melakukan firman Tuhan. Tapi ketika banyak sekali tekanan di dalam hidupnya, dia gak mau lagi melakukan firman Tuhan. Berat, gak mau ah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang bersemak duri. Nah adik-adik, ketika benih itu jatuh di semak duri, kira-kira tumbuh atau tidak? Tumbuh ya adik-adik, tapi tidak bisa besar, tidak bisa tinggi. Kenapa? Karena banyak sekali semak-semak dan duri-duri. Jadi dia kalah adik-adik. Ya akhirnya dia mati juga. Nah, itu sama dengan halnya adik-adik, orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi dia tidak mau melakukannya adik-adik. Dia lebih milih perkara-perkara dunia. Contohnya nih, daripada saya berdoa, lebih baik saya main game. Daripada saya dengerin khotbah, lebih baik saya main-main aja di rumah. Seperti itu adik-adik. Jangan ditiru ya. Sekarang yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah adik-adik, apa yang terjadi kalau benih itu jatuh di tanah yang subur? Sudah pasti ada. Dia tumbuh besar, kuat akarnya, lalu berbuah-buah. Nah adik-adik, dari keempat perumpamaan tadi, mana yang adik-adik pilih? Nah, pasti jatuh di tanah yang subur. Iya kan? Nah, adik-adik, inilah inti firman Tuhan pada hari ini adik-adik.
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anaknya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus ingat dan kita simpan dalam hati, lalu lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan, maka engkau akan bertumbuh. Ayo, semuanya tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah-buah di dalam nama Yesus. Dan setiap masa depan kehidupan mereka Tuhan, kami percaya penuh dengan harapan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.